Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, dimanapun berada dan yang menyaksikan dalam pelayanan YouTube channel Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih, Irian Permai, wilayah Bitung 13. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, ada ucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah berkesudahan. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami bisa mengerti firman-Mu. Berkati hamba yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya dia hanya dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ke 18. Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria pada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Yunani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan kita. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perkenan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan atas kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tubuh, jiwa dan roh. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Melalui ayat tersebut, Injil Yohanes menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Allah yang ada sebelum dunia dijadikan. Allah itu merupakan firman, dan firman itu yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dalam pembacaan yang hendak kita renungkan bersama-sama, yaitu Yohanes 20 ayat 18. Penulis Yohanes menetapkan Maria Magdalena sebagai tokoh pertama yang menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit karena kecintaannya
kepada guru yang ditujukan dengan tindak ingin merempah-rempahi jasad gurunya. Tindakannya yang pagi-pagi pergi ke kubur di mana Yesus dibaringkan menjadikannya orang yang pertama kali mengetahui kebangkitan Yesus. Dialah yang pertama kali berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya. Jadi, Maria Magdalena memiliki kualitas dan kapasitas sebagai saksi atas kebangkitan Yesus sebagai Tuhan. Kisah perjumpaannya dengan Yesus memberinya keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memakainya menjadi saksi untuk para murid meski awalnya mereka meragukan. Maria Magdalena akhirnya mengalami perkembangan iman yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus bukan merupakan berita hoaks, melainkan berita luar biasa melalui Maria Magdalena yang menjadi saksi atas kebangkitan Yesus. Seharusnya kebangkitan itu harus menjadi berita yang viral atau berita utama yang harus kita sampaikan atau beritakan kepada semua orang di tengah kehidupan kita saat ini. Janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan, rasa kehilangan, dan duka cita, melainkan mari kita berfokus kepada Dia, yaitu Tuhan yang rela mati dan bangkit untuk menjadi manusia. Kita serahkan segala pergumulan kita, kesedihan kita, duka cita kita hanya kepadanya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Ketika Dia mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, nampak jelas kemaha kuasaannya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Syukur kami panjatkan kepada Allah yang sangat memiliki kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Nyata pula Tuhan, kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang masih menjadi bagian pada saat Tuhan, tadi kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi suluh dan pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami selanjutnya. Dan kiranya firman yang telah kami dengarkan dan kami terima bisa menjadi berkat buat sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.